Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan berbicara tentang perjalanan menuju Allah. Yang pertama dulu, karena kita akan bagi dua ini uraian. Perjalanan memerlukan jalan, ya kan? Kalau Anda berjalan, ada jalan yang harus Anda tempuh. Jalan itu bermacam-macam. Ada jalan sempit, ada jalan lebar. Ada jalan ke kiri, ada jalan ke kanan. Ada jalan berliku-liku, ada jalan yang lurus, ya. Ada jalan menurun dan ada jalan mendaki. Prinsipnya, apakah Anda mau yang mudah atau mau yang sulit? Perjalanan menuju Allah itu jalan mendaki. Jangan anggap gampang. Bisa bermacam-macam. Satu hal, itu dikatakan begini. Kita ambil ayat Al-Quran. Boleh jadi buat kita ini tidak digarisbawahi dalam rinciannya oleh para aristokrat kita. Anda mau jalan menuju Allah, dikatakan falaqtahamal aqabah. Hendaklah mereka itu menempuh jalan yang mendaki. Apa jalan mendaki itu? Apa lanjutannya? Fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghaba yatiman au miskinan za matraba tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw sabri wa tawasaw bil marhamah. Lihat, coba lihat. Ada disebut salat. Ada salat itu. Tidak ada ya? Ada zikir. Tidak ada. Ada puasa. Apa yang ada? Nah, ini jalan mendakinya ya. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Lepaskan ikatan yang membelenggu seseorang. Dulu difahami budak merdekakan. Sekarang tidak ada budak, masih banyak orang yang terbelenggu. Iya kan? Oh itu amon. Memberi makan orang. Yatiman za makraba. Oh miskinan za matraba. Baru dia katakan tsumma kana minal ladzina amanu. Apa? Wa tawasaw sabri wa tawasaw bil marhamah. Ini kita tidak ada sekarang ini. Ada itu tawasaw bil marhamah. Atau kita saling mengejek, saling membunuh, saling menuduh. Iya kan? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Lawan dari takwa itu permusuhan. Kalau kita saling memusuhi bagaimana nih? Jadi jalan mendaki. Hanya kata ulama-ulama tasawuf, sebenarnya yang beratnya itu hanya awalnya. Ada Abu Yazid al-Bustami, seorang sufi besar. Dia berkata begini, perjalanan menuju Allah itu perjalanan mendaki. Anda begitu mau melangkah, Anda mendengar sorak-sorai yang menghalangi Anda naik. Anda mendengar rayuan-rayuan untuk mengalihkan perjalanan Anda. Yang dibutuhkan tekad. Tekad melanjutkan perjalanan. Kalau Anda berjalan terus di tengah jalan, Anda akan melihat, kata Al-Bustani, oh ini ada tempat peristirahatan di sini, ini ada telaga air untuk kita minum. Lanjutkan terus perjalanan. Di tengah jalan, Anda akan menemukan apa yang dinamai Markubir Rahman. Kendaraan yang disiapkan Allah untuk Anda naik melaju. Kalau Rasul perjalanannya itu, kendaraannya itu burak, iya kan?
Kalau kita tidak harus burak lah. Kita sampai di tengah aja udah cukup deh. Jangan terlalu berambisi. Nah, yang penting dalam perjalanan Anda tahu tujuan Anda. Itu yang terpenting. Tujuannya wa anna ila rabbikal muntaha. Tujuannya kan kepada Allah. Oke. Pertanyaan yang muncul, apakah Anda mengenal Allah? Nah, coba tanya diri masing-masing. Kenal Allah atau tidak? Saya ada menulis dalam salah satu buku saya bahwa sebenarnya kita ini tidak kenal Allah. Atau bahkan kita salah faham tentang Allah. Yang tergambar, yang selalu didengungkan, oh Allah itu siksanya besar. Ya, Anda pesimis menghadapi Allah. Allah memperkenalkan dirinya pertama kali. Apa yang dia perkenalkan tentang dirinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Bisa tidak tergambar ini karamullah yang oleh ulama-ulama itu dikatakan dia kecewa kalau Anda minta kepada selainnya. Dia beri Anda sebelum Anda minta. Nanti ini di kalangan orang-orang tasawuf dalam pengertian syukur ini dia terapkan. Supaya saya tidak lupa, saya mau berkata cepat-cepat. Kenapa Anda bersyukur? Kalau kita ini orang awam, syukur, oh ini ada nikmat nih, saya bersyukur, ya Allah terima kasih. Bagus enggak itu? Sudah bagus ya? Itu Anda berucap dengan lidah. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu. Anda menyadari bahwa itu bersumber dari Allah karena cintanya pada Allah. Cintanya mendahului cinta Anda kalau memang Anda cinta. Iya kan? Itu sebabnya nanti juga kita katakan, itu taubat. Siapa yang lebih dulu taubat? Supaya saya tidak lupa nih, saya dikritik di Facebook, di ini itu macam-macam deh menyangkut saya. Saya anggap orang-orang bodoh. Satu saya menyimpang sedikit. Dia katakan itu Pak Quraisy berkata Allah tobat. Tobat enggak ada. Enggak ngerti orangnya. Kata sementara ulama, siapa yang lebih dulu taubat? Allah atau manusia? Allah lebih dulu. Mau tahu? Kita lihat. Ini cinta nih. Subhanallah. Apa artinya tabah? Kembali. Bagaimana seorang yang berdosa bertobat? Kita ambil dari awal Adam. Adam berdosa ya? Oke. Apa firman Allah? Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat fataba alaihi. Allah mengilhami dulu Adam kesadaran tentang dosanya, diajarkan kalimat-kalimat untuk diucapkan, lalu dia memanjatkan kalimat-kalimat itu, lalu Allah bertobat kepadanya. Allah tobat berapa kali nih? Allah kembali kepadanya. Yang pertama, dia beri ilham. Yang kedua, Adam minta tobat. Yang ketiga, Allah. Ya kan begitu? Itu dikatakan di hadis. Siapa yang bersalah, dia menjauh dari Allah. Allah pun menjauh dari dia. Saya pernah terangkan di sini bahwa itu di dalam Al-Quran ada dikatakan, La taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Kalau dia berkata ini, dekat atau jauh? Dekat. Setelah dia makan itu, Allah berfirman kepadanya, Fanadahuma, Allah meneriaki keduanya. Alam anhakuma antilkuma syajarah, bukankah aku sudah larang kamu makan pohon itu? Jauh enggak? Allah menjauh, Adam menjauh. Ya kan? Kalau tobat, kalau kita sekarang boleh jadi tidak dapat kalimat itu, tapi kita lihat oh itu orang korupsi ditangkap loh, itu orang begini ditangkap loh. Itu pengajaran Tuhan buat Anda, ya kan? Anda lebih dulu kasih kita itu karena dia cinta kita. Nah, begitu Anda bertobat, dilukiskan oleh Nabi. Kalau Anda melangkah selangkah,
Allah melangkah lebih jauh dari Anda. Man atani masyan ataituhu harwalatan. Siapa yang datang kepadaku dengan berjalan kaki, aku datang menyambutnya dengan berlari. Sehingga Allah kembali, tadinya posisi yang berdekatan, Allah kembali kemana? Ke posisi semula. Siapa yang lebih dulu sampai? Karena dia cepat. Karena Allah kembali atau tidak? Tobat atau tidak? Beritahu tuh orang-orang. Nggak ngerti, asal ngomong. Iya kan? Oke deh, saya kembali. Jadi syukur kalau tingkatnya yang tertinggi, Anda tidak lihat lagi nikmat. Bukan lagi dengan ucapan, bukan lagi dengan akal, bukan lagi dengan hati. Tetapi Anda sudah lihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli lagi ini begini, ini begini. Tidak ada. Ada nikmat, tidak ada nikmat. Anda mensyukuri Allah, syukur karena cinta kepadanya. Tapi kan saya katakan ini kan jalan sulit nih. Jalan mendaki. Harus ada olah jiwa. Jadi tadi kita katakan bahwa perjalanan mendaki, tapi sebenarnya kalau sudah mendaki, ada tempat-tempat peristirahatan. Itu sebabnya di kalangan tasawuf, di kalangan orang-orang tasawuf, ada yang dinamai maqamat, stasiun-stasiun. Stasiun pertama apa? Tobat. Itu stasiun pertama. Anda tidak bisa melanjutkan perjalanan yang jauh dan mendaki ini dengan membawa beban yang berat. Jangan. Mendaki bawa beban. Kalau Anda mempunyai barang yang Anda butuhkan di sana, kirim. Kirim melalui siapa? Kirim melalui orang. Sedekahkan. Ada barangnya. Jangan bawa, berat dong. Sedekahkan pada orang. Nanti Anda terima di sana. Wah, enak kan? Jangan membawa beban yang berat. Bawa secukupnya. Jangan bawa koper. Beli di sana. Itu taubat. Bertingkat-bertingkat. Orang-orang tasawuf berkata, tujuan dari perjalanan ini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Saya kembali, tadi ada pertanyaan, apakah Anda kenal Allah? Kata Imam Ghazali, ada dua jawaban yang dua-duanya benar. Dia beri contoh begini. Kita beri contoh yang lebih mudah sejalan dengan Imam Ghazali. Saya berkata begini, Anda kenal Obama? Bagaimana jawabannya? Tahu. Bagus. Dia presiden Amerika. Ya. Ada yang jawab begini, enggak, saya enggak kenal dia. Bagaimana saya mau kenal dia? Siapa sih saya ini? Ya kan? Benar juga atau tidak? Dua macam. Kata Sayyidina Abu Bakar, al-ajzu anil idraki idraku. Kesadaran tentang ketidakmampuan Anda menyangkut Allah, itulah pengenalan. Kalau Anda sadar bahwa saya tidak bisa tahu, tapi ada kesadaran, itulah pengenalan. Kalau ini orang-orang tasawuf, kita kembali, kita beda lagi, saya katakan, orang-orang tasawuf itu terbuka baginya tabir ilahi. Ini saya ada buku namanya Menyingkap Tabir Ilahi Asmaul Husna, memperkenalkan Allah. Nah, ada seorang sufi perempuan lahir kira-kira 100 tahun sesudah hijrah, Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia punya syair indah sekali karena dia berpendapat bahwa proses dari taubat ke sabar, ke tawakal, sampai ke syukur, ridha, itu semua stasiun-stasiun. Cinta, ma'rifat, dia katakan semua proses ini cerminan dari cinta. Oke, kita lihat. Dia punya syair saya ini. Uhibbuka hubbaini, hubbal hawa wa hubban li'annaka ahlun lidzaka. Aku mencintaimu dengan dua macam cinta. Cinta asmara dan cinta karena engkau wajar untuk dicintai. Beda ya?
Kalau saya mau beri contoh, ibu itu cinta anaknya, ya, cinta emosi. Walaupun cacat, dia cinta atau tidak? Tapi kalau anaknya pinter, gagah, ini dia cinta atau tidak? Itu cintanya cinta apa tuh? Bukan lagi cinta asmara, ya. Rabi Al-Adawiyah berkata, annaka ahlun lidzaka, karena memang engkau wajar untuk dicintai. Setelah mengetahui kan, dia katakan lagi, fa ammal ladzi huwa hubbul hawa fa dzikruka syughiltu bihi an siwaka. Adapun cinta asmara ini itu menjadikan aku sibuk dengan dirimu ya Allah dan melupakan segalanya. Nah, ibu ini tadi bagaimana? Nah, baru dia katakan wa ammal ladzi anta ahlun lahu fakashfukal hujbu hatta araka. Adapun cintaku kepadamu karena engkau memang wajar dicintai, maka itu disebabkan karena engkau telah membuka tabir sehingga aku dapat melihatmu. Jadi dia sudah kenal enggak ini? Nah, baru dia katakan, famal hamdu fi dza wala dzaka li walakin lakal hamdu fi dzak wa dzaka. Pujian menyangkut cinta asmara dan menyangkut cinta karena engkau telah membuka tabir dirimu kepadaku, itu pujian itu bukan tertuju kepadaku, tetapi itu tertuju kepadamu karena engkau yang menganugerahkan aku itu. Nah, itu sebabnya kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, cinta itu ada dua macam. Ada cinta emosi, ada cinta akal. Dia beri contoh, kalau ada orang sakit, punya obat yang pahit, ada yang buang, marah enggak dia? Marah. Itu cinta berdasar akalnya. Iya, suka karena akalnya. Ini perlu, walaupun pahit, saya terima. Tapi ada cinta emosi. Cinta emosi biasa tanpa menggunakan akal. Ya kan? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal agama, boleh jadi tersinggung kalau Nabi dihina. Kenal enggak dia Nabi? Boleh jadi cinta emosi, bukan cinta akal. Cinta akal itu mempunyai perhitungan. Banyak di antara kaum muslimin sekarang cintanya cinta emosi. Dulu kita pernah bicara soal penembakan di Paris itu cinta emosi, bukan cinta akal itu.